Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang pengenalan HTML dan CSS. Lalu anggota kelompok kami, saya sendiri, Virus Aldiva dengan NPM 118, lalu ada Habi Iza Farhana dengan NPM 094, lalu yang ketiga ada Ramadhani Fareza Taufikur Rahman dengan NPM 089, dan yang terakhir dari kelompok kami adalah Rahmat Dimas Syaputra dengan NPM 113. HTML. HTML adalah bahasa markup hypertext. Bahasa HTML dirancang untuk pembuatan situs web. HTML menggambarkan struktur halaman web dan terdiri dari serangkaian elemen. Elemen HTML memberitahu browser cara menampilkan konten. HTML tag. Tag adalah instruksi untuk memberitahu browser bagaimana seharusnya menampilkan konten di layar. Pengembang menyebut tag sebagai elemen. Tag dalam HTML didefinisikan sebagai sarana untuk menginstruksikan program untuk memodelkan halaman web. Lalu dalam HTML terdapat beberapa tag. Nah, yang tag pertama yaitu tag doctype. Contohnya adalah seperti berikut. Doctype memberitahu browser jenis file apa yang akan dibuka. Karena kita coding dalam HTML5 adalah versi terbaru dari bahasa markup HTML. Doctype sama seperti tag biasa dan dimulai dengan tanda kurung. Lalu kita beri tanda seru, kita ketik doctype, memiliki ruang, dan kemudian ketik HTML. Lalu ada tag HTML. Tag HTML juga disebut elemen root. Mengikuti tag doctype, tag ini dapat memiliki atribut global normal ditambah atribut yang disebut manifest. Tag HTML hanya dapat digunakan sekali pada halaman HTML. Next. Tag head. Tag ini memberikan informasi umum tentang halaman web yang sedang ditampilkan. Next. Lalu ada tag body. Tag ini memungkinkan kita untuk mengetahui apa yang akan ditampilkan pada halaman. Di dalam body, tag adalah tempat kita akan tag ini menempatkan semua konten kita seperti tag dan teks. Selanjutnya ada tag P. Tag ini digunakan untuk menyatukan paragraf teks. Elemen ini adalah elemen level block yang berarti mengambil lebar wadah induknya. Tag divisi adalah wadah blok yang generik. Tag ini untuk mengelompokkan banyak tag menjadi satu bagian dari situ. Tag ini adalah atribut global. Lalu ada tag strong, berguna untuk menebalkan teks. Teks sebaris ini ditempatkan di sekitar teks yang ingin Anda tebalkan. Selanjutnya ada teks subscript atau subtag, memungkinkan yang berikutnya berada di bawah garis teks normal. Ini adalah elemen inline karena menggunakan atribut global. Contoh penggunaan yang sempurna adalah membuat 2 di H2O tambah kecil. Tag title. Tag yang berfungsi untuk membuat judul dari sebuah halaman. Contohnya yaitu title web sederhana. Nanti di webnya akan menjudulkan yaitu web sederhana. Tag center. Tag yang berfungsi untuk mencatatkan teks menjadi di tengah. Dengan cara yang seperti ini. Center heading, center, dan nya. Tag all. Tag untuk membuat daftar menggunakan nomor, huruf Romawi, dan yang lain. Contohnya yaitu seperti di bawah ini. Nanti rumah sakit ini akan terdapat huruf kecil A. Ini type A. Huruf kecil ya. Next. Tag all. Tag yang berfungsi untuk membuat daftar tampilan yang menggunakan sebuah simbol seperti bullet atau circle.
Nah, ini daftar bentuknya sama seperti yang tadi, tapi ini menggunakan bentuk. Jadi nanti sebuah lingkaran atau circle. Kelebihan dari HTML, pertama, yaitu bersifat fleksibel. Kedua, dapat digunakan bersama dengan bahasa pemrograman yang lainnya. Ketiga, bahasa yang digunakan yaitu bersifat open source. Kekurangan HTML, pertanyaan yang pertama, penggunaan tag yang lebih banyak. Yang kedua, terdapat beberapa fitur atau update yang tidak bisa digunakan browser dengan cepat. Yang ketiga, tidak bisa mandiri menjadi bahasa pemrograman web sendiri. Tag style, tag yang berfungsi untuk membuat dan mendesain informasi yang ada dalam dokumen, seperti warna jenis font. Jadi untuk mewarnai suatu teks atau background itu menggunakan tag style. Tag A, tag yang berfungsi untuk buat hyperlink seperti ini. Nanti jadi kita menggunakan kata-kata ini untuk mengunjungi website yang tertera menggunakan href. Tag form, tag yang berfungsi untuk membuat form HTML untuk inputan user atau pengguna. Tag button, tag yang berfungsi untuk membuat tombol di dalam form maupun di luar form. Baik, setelah HTML, saya akan menjelaskan salah satu unsur web yang sangat penting, yaitu CSS. CSS sendiri adalah kepanjangan dari Cascading Style Sheet yang berguna untuk menyederhanakan proses pembuatan website dengan mengatur elemen yang tertulis di bahasa markup ini. CSS dipakai untuk mendesain halaman depan atau tampilan website atau yang biasa disebut dengan front end. Dan CSS dapat menangani beberapa tampilan seperti warna dan unsur rasa dari halaman website tersebut. Next. Next. Terus. Nah, untuk penggunaan basic CSS, CSS basicnya menggunakan selektor dengan atribut kelas atau ID itu namanya apa? Crash yang diberikan pada atribut HTML. Untuk menggunakan langsung tag dari HTML yang dituju, sedangkan setelah menentukan tag atau selektor akan diawali dan diakhiri tanda kurawal setelah pemberian style yang akan diberi tanda semikolon. Itu semikolon itu titik koma. Next. Untuk selektor sendiri pada kelas ini digunakan pada CSS untuk mengenali sebuah elemen HTML yang akan diberi style. Seperti pada contoh gambar tersebut, saya memberikan H2 dengan kelas paragraf dan memberikan warna melewati selektor kelas ini dengan warna merah serta font family Arial seperti pada contoh tersebut. Next. Setelah kelas ada juga pemakaian ID sebagai selektor. Jika ingin melakukan styling menggunakan itu, nah ini untuk kita manggilnya pakai tanda crash itu. Selain itu penggunaan ID sebagai selektor hanya dipakai sekali saja karena tujuan dari ID untuk menentukan selektor yang lebih terperinci. Next. Yang kedua ini ada komen. Tag P digunakan untuk menyatukan paragraf teks. Elemen ini adalah elemen level block yang berarti mengambil lebar wadah induknya. Ini komen dari CSS itu pakai garing sama bintang dan ditutup sebagai bintang dan garing. Next. Nah, ini untuk anchor pseudo class. Anchor pseudo class berguna untuk styling terhadap link A yang disediakan pada HTML. Sebenarnya Saido ini kan untuk merubah link yang warnanya default itu ada
3 untuk link, visited, dan aktif. Untuk yang pertama link itu berguna untuk styling terhadap tag A dalam keadaan normal. Jadi setelah normalnya itu warnanya itu grey, sedangkan untuk visited berguna untuk styling terhadap tag A yang telah dikunjungi. Jadi setelah dikunjungi itu warnanya akan berubah jadi green, dan untuk aktif berguna untuk styling terhadap tag A saat ingin dikunjungi waktu kita tekan, itu warna linknya akan jadi merah. Next. Ini untuk pseudo elemen yang tadi. Pseudo elemen yang tadi itu artinya kelas semu yang dimiliki oleh sebuah elemen HTML yang membuat kita dapat mendefinisikan style pada keadaan tertentu dari elemen tersebut. Untuk pseudo elemen yang berhubungan dengan link itu ada 4. Link, style default pada sebuah link untuk mengubah warna font dan macam-macam. Dan untuk hover, ini style ketika kursor mouse berada di atas sebuah link elemen. Biasanya untuk hover ini dipakai untuk merubah ukuran size dari link tersebut saat kita tekan. Dan untuk aktif, style ketika sebuah link dalam keadaan aktif. Jadi kita tekan itu kadang ada berubah warnanya. Untuk hover berubah size-nya. Dan untuk visited itu sebuah style yang digunakan ketika link sudah pernah dikunjungi. Next. Nah, ini untuk contohnya. Untuk yang gambar atas itu pakai link itu warna merah, dan untuk yang warna biru itu hover, itu sebenarnya mouse saya itu tertekan, jadi warnanya biru. Untuk bawahnya itu ada aktif yang warna coklat. Jadi setelah kita kunjungi link itu tetap berubah jadi coklat waktu kita tekan. Untuk yang hover itu ketekan cuma size-nya berubah, maka dari itu value-nya itu aku ubah dari font size sama dengan 30 pixel untuk yang hover. Sedangkan untuk yang aktif ketika kita tekan itu warnanya akan berubah menjadi coklat seperti itu. Next. Ini ada contoh lain, multiple pseudo elemen. Multiple pseudo elemen merupakan kondisi dari sebuah tag atau elemen HTML saat atau sebelum sebuah tag HTML tersebut diberikan sebuah interaksi. Jadi untuk HTML itu tag P, dan untuk CSS, jadi first letter-nya itu warnanya blue dan first line-nya itu warnanya kuning. First letter. Dan untuk semua selector atau tag HTML dapat memakai prinsip multiple pseudo elemen ini, berguna untuk paragraf seperti itu. Nah, ini ada properti CSS, yaitu important untuk mengambil alih style dari prioritas selektor CSS. CSS ini akan mengambil mengambil eksekusi yang paling bawah ya, yang paling bawah tersendiri. Nah, dengan memakai properti important ini, maka kalau kalian meskipun CSS kalian properti beserta selektornya di atas itu, maka dengan tag ini dia akan mengambil yang ada di itu, yang ada properti important seperti itu. Next. Dan untuk ada block level element. Block level elements adalah tampilan dari sebuah web tergantung dengan tag HTML-nya yang dipakai dan membuat tag HTML dari sesudah atau sebelumnya saling terpisah. Misal untuk H1 dan H2, H3 ini secara default dia itu blok. Nah, tapi untuk namun setiap selector atau tag HTML ini dapat menggunakan style block jika diinginkan. Jadi untuk display ini sebenarnya untuk mengubah beberapa elemen yang awal mulanya inline seperti label dan image. Dengan display ini kita bisa menjadikannya blok itu. Dan display-nya yang blok bisa kita jadikan inline dengan property display. Next. Nah, untuk ini list item elemen, sebenarnya list item
item ini itu ada di elemen HTML, jadi ada dua, yaitu UL dan OL, unordered list dan ordered list. Next. Nah, ini untuk contohnya kalian itu bisa menstylish si LI dan si UL dan OL tadi melalui CSS seperti contoh pada gambar. Untuk yang UL yang unordered list itu untuk div di sebelah kiri UL-nya itu warna pink dan sebelah kanan yang bagian LI-nya itu warnanya orange. Dan untuk order list berlaku sebaliknya. Next. Untuk BR ini itu digunakan untuk line break seperti enter, dan elemen ini tuh sebenarnya ada di tag HTML untuk me-enter tiap-tiap elemen atau tag. Next. Ini ada font matching. Jadi font matching ini berguna untuk styling terhadap sebuah huruf atau kata. Font matching terdiri dari beberapa atribut, ada font style, font varian, font weight, sama font size. Contohnya seperti itu. Untuk smile caps itu miring cuma kecil-kecil, huruf kecil. Sebenarnya value-nya ada banyak, cuma yang dicontohkan tersebut. Next. Nah, ini untuk font style. Font style ini adalah atribut untuk melakukan styling terhadap sebuah huruf atau kata yang bertujuan untuk memberikan beberapa gaya, itu seperti italic, normal, dan oblique. Jadi kalau di font kalian itu nggak ada, di fontnya itu nggak ada italic, maka akan terganti secara otomatis di oblique. Biasanya di inline ditulis bareng gitu, italic, oblique. Next. Ini ada font size simple untuk mengatur ukuran font yang kalian inginkan. Mau 10 pixel, 16 pixel, atau 24 pixel. Next. Ini untuk font weight. Font weight ini itu berguna untuk mengatur ketebalan hurufnya. Ada 300, 600, sama 800. Tapi untuk kalau saya 400 itu yang normal ya. Kalau 400 itu yang normal. 600 ke atas itu udah full. Next. Ini ada untuk font family. Font family pada CSS digunakan untuk mengubah jenis font sesuai apa yang kita inginkan, seperti Arial, Georgia, ataupun Times New Roman. Banyak sekali font family jenis-jenisnya. Next. Dan untuk font varian, nah font varian ini yang tadi itu digunakan untuk mengubah varian font sesuai apa yang kita inginkan, mau normal, small caps, upper caps, banyak value-nya. Next. Color adalah styling CSS untuk memberikan warna terhadap sebuah font. Simple, color red, color blue, color orange. Semua warna yang ada Inggrisnya itu CSS bisa menebak warna itu. Atau kalian bisa pakai huruf hexadesimal, itu juga bisa untuk coloring font. Next. Nah, ini untuk background color. Background color pada CSS digunakan untuk mengubah warna background sesuai apa yang kita inginkan, seperti red atau blue. Pada contoh tersebut, itu badinya kita ubah background-nya dengan warna brown. Ya, brown. Next. Nah, untuk ini ada background image. Background image adalah properti yang berfungsi untuk menjadikan sebuah gambar seperti sebuah background image. Itu ada background image. URL-nya kita masukkan oip.tvg. Ini berlaku relative link. Dan untuk ini yang penting, kalau kalian background repeat itu kalian nggak diadain, itu bakal ngulang-ngulang nyesuaiin sama halaman web kalian. Next. Baik, saya lanjut. Sebelumnya mohon maaf tidak bisa on cam karena kamera sedang error, belum bisa dibenarkan. Saya lanjut, materi selanjutnya adalah
background repeat. Background repeat sendiri itu digunakan untuk mengulang-ulangi sebuah background baik pada sumbu X ataupun sumbu Y. Jadi kalau semisalkan gambarnya itu masih nggak full, ya kalau diberikan background repeat maka akan selalu mengulang seperti itu, baik dari sumbu X ataupun sumbu Y. Lalu ada background posisi, ya digunakan untuk mengubah posisi background baik top, center, atau bottom. Di sini kita menggunakan background posisinya itu adalah right top. Jadi di posisi gambarnya itu, backgroundnya itu ada di posisi atas bagian kanan. Lalu ada word spacing, yaitu sebuah properti CSS yang berfungsi untuk memberikan spasi antar kata. Jadi kalau misalkan dikasih word spacing-nya 30 px, maka spasinya adalah lebih jauh dari spasi yang normal. Lalu ada text decoration. Nah, tujuannya untuk memberikan style pada teks HTML. Lalu jika ada default tag HTML yang memiliki sebuah dekorasi, ya seperti link, maka untuk menghapusnya itu, menghapus stylenya itu bisa menggunakan text decoration dengan value-nya adalah none. Dan ada beberapa jenis teks dekorasi yang lainnya seperti underline, line through, dan underline overline. Kalau underline itu garis bawah, line through itu seperti coretan, lalu underline overline itu garis atas dan garis bawah. Lalu ada text transform, yaitu digunakan untuk mengubah jenis huruf di setiap kata seperti uppercase, lowercase, dan kapitalis. Kalau misalnya uppercase itu hurufnya besar-besar, kalau lowercase itu hurufnya kecil-kecil. Lalu ada text align, itu berfungsi untuk memposisikan teks yang ada di dalam HTML. Nah, di dalam text align itu selain ada text align right, juga ada center dan left. Lalu ada line height, itu digunakan untuk memberi ruang secara vertikal pada sebuah elemen. Lalu ada margin right dan margin left, itu memberikan kotak kosong atau spasi lah pada sebuah elemen. Jadi memberikan spasi antara tag HTML yang satu dengan tag HTML yang lainnya. Begitu pula dengan margin top, memberikan jarak atau spasi pada tag HTML yang lainnya. Dan margin bottom memberikan, kalau yang margin top itu memberikan jarak yang atas, kalau margin bottom memberikan jarak yang bawah terhadap tag HTML yang lainnya. Lalu ada padding right dan padding left. Bedanya kalau dengan margin itu, yang padding right atau padding left ini itu memberikan spasi di dalam tag HTML seperti div lah. Jadi memberikan ruang kosong gitu. Tadi sudah padding left dan padding right, memberikan ruang kosong pada sisi kiri dan kanan. Kalau padding top memberikan spasi atau ruang kosong pada bagian atas. Kalau padding bottom memberikan spasi pada bagian bawah.
Lalu ada border style yang digunakan untuk memberikan hiasan di elemen border, elemen HTML menggunakan border. Lalu ada border right dan border left yang digunakan untuk memberikan sebuah garis atau border di sisi kanan atau kiri. Mohon maaf, ini memberikan. Lalu ada border top, yaitu untuk memberikan garis atau border pada bagian atas, seperti ini. Lalu ada border bottom, yaitu memberikan garis atau border di bagian bawah tag HTML. Lalu ada height dan display. Height pada CSS digunakan untuk mengatur tinggi pada elemen, sedangkan display digunakan untuk mengatur sebuah tampilan elemen HTML. Lalu ada list style image, yaitu digunakan untuk mengatur tinggi pada elemen. Mohon maaf sebelumnya, ini ada salah informasi. Jadi list style image itu kalau misalkan kebanyakan list itu menggunakan titik-titik hitam, nah kita juga bisa mengganti titik-titik hitam itu dengan sebuah gambar. Seperti telepon ini, sebenarnya ini sebenarnya bukan telepon, mungkin yang lainnya seperti titik atau tanda panah. Nah, kita bisa memanipulasi hal itu menggunakan list style image. Lalu ada units, yaitu ukuran dari satuan yang berlaku pada CSS seperti px to pixel, yang secara umumnya adalah px, pixel, dan cm, centimeter. Dan ini adalah referensi dari apa yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Sekian, apabila ada informasi yang kurang, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.